Pemirsa, aliran listrik di lokasi bencana masih sangat terbatas. Untuk mengetahui bagaimana langkah PLN, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur PLN Regional Sulawesi Tengah, Samsul Huda. Selamat malam, Pak Huda. Halo, selamat malam. Pak Huda, sampai malam ini bagaimana pasokan listrik untuk Kota Palu dan sekitarnya, Pak? Ya, baik. Alhamdulillah, jadi malam hari ini bertambah lagi penyulang yang berhasil dinyalakan oleh kawan-kawan PLN. Jadi relawan dari luar Palu berdatangan ke Palu untuk membantu tim PLN di Palu yang memang sangat terbatas ketika itu. Tapi sekarang sudah semakin banyak. Ini tadi kita menerjunkan 300 personil untuk melakukan penormalan kelistrikan di Kota Palu. Kalau kemarin kami informasikan ada 7 penyulang yang berhasil dinyalakan, hari ini ada 7 penyulang lagi yang bertambah bisa bertegangan untuk bisa digunakan melayani kebutuhan masyarakat di Palu. Dan beberapa tempat strategis juga sudah berhasil kita nyalakan, antara lain ada SPBU, terus kemudian Palang Merah Indonesia, kemudian ada lagi SPBU lagi, RRI, ya, Korem yang tempat pengungsi banyak sekali di sana, ada bandara, ya, terus kemudian BMKG. Nah, itu sudah bisa kita berhasil nyalakan. Repeaternya Polda yang digunakan untuk komunikasi juga sudah berhasil kita siapkan listriknya, sehingga di sini semakin mempermudah koordinasi antar instansi yang selama 2 hari memang banyak dikeluhkan. Berbagai macam infrastruktur termasuk listrik di sini mengalami kesulitan di Kota Palu. Tapi alhamdulillah berangsur-angsur sekarang mulai ada kehidupan lah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan besok bisa bertambah lagi yang nyala. Demikian. Baik, target pemulihan kondisi kelistrikan di Palu sendiri kapan akan 100% dapat dipulihkan, Pak Samsul, Pak Huda? Ya, kemarin kami berhasil 20%. Hari ini kami targetkan 30%. Ini ternyata bisa kita lampaui, jadi 30% lebih sedikit itu kita sudah bisa nyalakan penyulangnya gitu ya. Ini kan indikatornya penyulang gitu ya. Penyulang itu jurusan yang mensuplai ke tempat-tempat pelanggan. Jadi ya di Kota Palu ini ada 45 penyulang. Kemarin berhasil 7 penyulang, sekarang tambah 7 lagi sehingga 14 ya. 14 penyulang sudah berhasil bertegangan untuk melayani pelanggan gitu ya. Kemudian masih ada sisanya itu belum nyala dan besok berangsur-angsur kita akan gunakan untuk melayani. Jadi perlu diketahui juga karena memang kondisinya sangat parah di Kota Palu, itu kalaupun misalnya infrastruktur ini sudah dibangun semua, bebannya pasti turun drastis karena ada rumah yang bangunannya roboh, terus kemudian penghuninya juga tidak ada hotel dan perkantoran yang roboh. Ini pasti beban listrik di Kota Palu akan turun drastis. Tapi mudah-mudahan nanti kalau infrastruktur ini sudah terbangun semua, kehidupan ekonomi di Kota Palu sudah mulai ada geliatnya, itu akan berangsur-angsur tumbuh kembali. Oke, Pak Huda, tapi kemudian pemulihan listrik terus dilakukan, tapi apakah kemudian tempat tinggal warga, posko pengungsian ini juga termasuk salah satu yang sudah mulai kembali dipulihkan aliran listriknya? Ya, untuk yang sudah bisa kami layani melalui penyulang, itu kami layani dengan listrik yang dari penyulang PLN. Tapi untuk yang daerah-daerah belum bisa dilayani melalui penyulang PLN, itu kami coba sediakan genset. Jadi genset banyak sekali yang kita sudah pasang di banyak tempat. Itu hari ini ada totalnya 30 unit genset sudah dipasang di berbagai tempat, ya. Dari mulai kapasitas 3,5 kW sampai 8 kW. Kemudian ada juga genset yang agak besar 125 kW, totalnya kira-kira ada 480 kW. Ini untuk melistriki spot-spot yang digunakan untuk pengungsi, juga tempat-tempat lain yang dianggap penting sekali tapi belum bisa dialiri listrik dari PLN.
Baik, terima kasih Bapak Samsul Huda, Direktur PLN Regional Sulawesi Tengah telah bergabung sama kami dalam Breaking News Metro TV.